menghimbau teman-teman yang mendukung saya karena bisa membubarkan diri. Saya kan markas Brimob. Markas Brimob ini butuh ketenalan. Ini ada 6.000 warga tinggal di sini. Lagi banyak adalah wilayah Depok. Nah, saya sudah aman di sini. Mohon kalau bisa bubarkan. Bisa dibayangkan kalau sampai teman di sini terganggu, bisa dipindahkan lagi bagaimana? Sama itu kena keluar kota. Saya kira yang tidak tepat juga untuk beraksi depan Brimob. Ini bukan wilayah DKI. Kalau mau di tempat Jakarta ya, saya kira saya juga nggak maksimal. Tapi artinya, kalau di sini demi kebaikan saya, harusnya saudara-saudara membubarkan diri. Simpatisan dan para pendukung Basuki Cahayapurnama yang sejak kemarin menginap di depan Makobrimob Kelapa II Depok kini telah membubarkan diri. Masa mematuhi imbauan Ahok dari dalam Makobrimob untuk segera membubarkan diri agar tidak mengganggu aktivitas warga Depok. Berikut laporan Yasmin Alvina dan Gilang Kelana tentang situasi terkini di depan Makobrimob Kelapa II Depok. Tidak seperti hari-hari sebelumnya pasca Majelis Hakim menjatuhkan hukuman vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Cahayapurnama atas kasus penodaan agama, biasanya Makobrimob ini terlihat sangat ramai dengan simpatisan Ahok. Namun hari ini berbeda karena para simpatisan sudah membubarkan diri dan di sini sudah dipasang kawat berduri untuk menghalau adanya simpatisan Ahok yang ingin menyuarakan aspirasinya untuk Ahok dibebaskan. Mengapa hari ini nampak berbeda? Karena pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi, Basuki Cahayapurnama memberikan imbauan dari dalam Makobrimob melalui pengeras suara bahwa simpatisan diminta untuk membubarkan diri. Jangan sampai melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan mengutarakan pendapat di muka umum yang melebihi waktu yang ditentukan, yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Basuki Cahayapurnama pun tak ingin aksi dari para simpatisannya mengganggu aktivitas warga Depok, Jawa Barat. Menghimbau teman-teman yang mendukung saya karena bisa membubarkan diri. Saya kan markas Brimob. Markas Brimob ini butuh ketenalan. Ini ada 6.000 warga tinggal di sini. Lagi banyak adalah wilayah Depok. Nah, saya sudah aman di sini. Mohon kalau bisa bubarkan. Bisa dibayangkan kalau sampai teman di sini terganggu, bisa dipindahkan lagi bagaimana? Sama itu kena keluar kota. Saya kira yang tidak tepat juga untuk beraksi depan Brimob. Ini bukan wilayah DKI. Kalau mau di tempat Jakarta ya, saya kira saya juga nggak maksimal. Tapi artinya, kalau di sini demi kebaikan saya, harusnya saudara-saudara membubarkan diri. Sekitar pukul 16 sore tadi, polisi secara damai membubarkan para simpatisan Ahok dan para simpatisan pun berangsur-angsur meninggalkan Makobrimob. Sebelumnya mereka sudah menyiapkan tenda maupun bahan makanan untuk menginap di sini. Meski sudah meninggalkan Makobrimob, para simpatisan berharap Pengadilan Tinggi segera menandatangani surat penangguhan penahanan Ahok menjadi tahanan kota. Para simpatisan yakin meskipun Ahok menjadi tahanan kota, Ahok akan tetap taat hukum dan tidak akan melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Yasmin Alvina, Gilang Kelana, Metro TV. Selain di ibu kota dan sejumlah daerah, dukungan terhadap Ahok juga marak di tanah kelahirannya Ahok di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara ibunda Ahok, Buniati Ningsih mengaku pasrah dan menyerahkan kepada Sang Pencipta atas vonis 2 tahun penjara yang kini dijalani oleh Ahok. Dua hari pasca Ahok ditahan, dukungan terhadap keluarga besar Basuki Cahayapurnama terus berdatangan. Tak terkecuali di tanah kelahiran Ahok, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, yang kini dikenal dengan Kampung Ahok. Seperti di Balai Kota dan Makobrimob, karangan bunga bentuk dukungan terhadap Ahok juga terlihat di Kampung Ahok, yang kini dihuni oleh ibunda Ahok, Buniati Ningsih. Selain memberikan dukungan terhadap Ahok, sejumlah warga yang datang ke Kampung Ahok juga menyempatkan diri untuk berfotoria, mengabadikan foto mereka di tanah kelahiran Ahok ini. Sementara terkait nasib Ahok yang kini harus mendekam di tahanan Makobrimob, ibunda Ahok, Buniati Ningsih mengaku pasrah atas vonis yang dijatuhkan kepada Ahok. Kalau kita secara manusia, nggak tahulah bisa apa lagi ya. Kita cuma harap sama Tuhan aja. Ibunda Ahok juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sejumlah pihak untuk Ahok yang berasal dari lintas etnis, agama, dan suku. Sebab saya tahu banyak agama. Apa juga berdoa sama anak saya. Apalagi
orang Islam lebih banyak saya tahu berdoa untuk Ahok. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, semua saya tahu banyak doa sama untuk Ahok. Jadi saya tenang. Dengan terus mengalirnya dukungan untuk Ahok, keluarga besar dan para pendukung Ahok meyakini ada hikmah di balik apa yang menimpa Ahok saat ini. Dari Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Andi Skandar Akbar, Metro TV. Kasus hukum yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tak membuat rekannya Jarod Saiful Hidayat meninggalkannya. Usai Ahok ditahan, Jarod langsung mengajukan dirinya sebagai jaminan agar penahanan Ahok ditangguhkan dan dijadikan tahanan kota. Jarod Saiful Hidayat merupakan salah satu pihak yang mendukung ditangguhkannya penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jarod langsung mengajukan diri sebagai penjamin Ahok usai menemui Ahok yang ditahan setelah dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 9 Mei. Jarod mengajukan diri menjamin penangguhan penahanan Ahok karena proses hukum Ahok yang belum inkrah dan masih akan mengajukan banding. Selain itu, Jarod juga yakin Ahok akan kooperatif menjalani proses hukum. Menurutnya hal ini terbukti dari sikap Ahok yang tak pernah absen menjalani persidangan. Karena itu, Jarod berharap Ahok tak ditahan dan menjadi tahanan kota agar dapat kembali bekerja melayani warga Jakarta hingga masa jabatan mereka berakhir di bulan Oktober. Mengajukan jaminan untuk penahanan, ya, untuk jaminan pada Pak Ahok, ya, supaya bisa diberikan penahanan di luar, bisa dalam bentuk penahanan kota, ya, karena saya memandang bahwa Pak Ahok sangat kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti. Namun pengajuan diri Jarod menjamin penangguhan penahanan Ahok belum mendapat jawaban. Usai vonis dan penahanan Ahok, Selasa sore Jarod pun dilantik sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kekecewaan dan kesedihan seolah tak bisa disembunyikan Jarod. Saat pelantikan tak ada senyum yang tampak dari wajahnya. Jarod pun tampak tak kuasa menahan haru saat ikut menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional bersama musisi ADMS dan lebih dari 1.000 warga dalam aksi simpatik untuk mendukung Ahok di Balai Kota. Jarod mengaku terharu pada besarnya dukungan warga dan semangat nasionalisme warga Jakarta. Jarod telah mendampingi Ahok sejak November 2014 saat Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI. Keduanya dikenal selalu kompak dan saling mendukung, baik dalam menjalankan pemerintahan DKI hingga saat menjalani masa kampanye Pilkada DKI 2017. Karakter Jarod yang lebih tenang dan mengayomi seolah melengkapi Ahok yang lebih tegas dan berapi-api. Meski merasa kehilangan tanpa Ahok di Balai Kota, Jarod optimistis dapat menjalani roda pemerintahan dengan dukungan jajaran eksekutif, legislatif, dan juga warga. Tim Liputan. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Basuki Cahayapurnama mengundang polemik di masyarakat. Pasalnya vonis 2 tahun penjara untuk Ahok lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa hukuman percobaan. Upaya hukum banding. Vonis 2 tahun penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada Selasa 9 Mei 2017 memang diambil di luar tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab jaksa menuntut Ahok dihukum pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu membuat terkejut banyak pihak dan disoroti sejumlah pakar hukum. Mulai dari putusan yang dinilai tidak lazim hingga penggunaan pasal karet yang rentan dipolitisasi. Apakah hakimnya punya kewenangan, ya, untuk melakukan itu? Punya. Ya, punya, tapi itu tidak lazim. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu satu hal yang kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai overdoing, melakukan, ya, tuntutan, ya, yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Nah, karena itu satu overdoing, ya, dia juga akhirnya melahirkan putusan yang overkilling.
pasal penistaan agama itu memang tidak seharusnya ada dalam sebuah negara yang demokratis. Jadi bahwa pasal ini ada itu sudah tidak tepat, dan kemudian bahwa pasal ini dipakai untuk kepentingan politik. Tapi yang kedua, kalau saya ditanya bagaimana seharusnya, yang jelas kalau dalam koridor hukum memang hakim bisa memutus seperti yang diputuskan ini, karena misalnya ada diskusi apakah ini ultra petita, karena walaupun dakwaan bilang pasal 156 dan 156A, tapi kan tuntutannya bilangnya sebenarnya 156 ya, dan pakai percobaan lagi. Agama dari kalangan Yahudi. Pada sidang tuntutan 20 April 2017, jaksa menjerat Ahok dengan pasal penodaan agama. Alternatif kedua yakni pasal 156 KUHP, meski pada sidang dakwaan Ahok didakwa dengan dua pasal, yakni pasal 156 dan 156A KUHP. Pasal penodaan agama 156 KUHP mengatur hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sementara pasal 156A KUHP menerapkan hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan dengan